Bab 3, Maafin Ibu Nak. Aku pamit ingin berkunjung ke rumah orang tuaku. Walaupun suaminya tak pernah menghiraukan dirinya selalu bersikap datar dan dingin, tapi sebagai istri harus tetap meminta izin pada suaminya kemanapun dia pergi, sebab mereka masih terikat. Helaan nafas panjang keluar dari mulut wanita yang kini tengah duduk di kemudi mobil. Ayumi memejamkan matanya menetralkan hatinya. Walaupun wanita itu mengatakan jika tidak mencintai sang suami, tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih ada tersimpan setitik harapan untuk melanjutkan pernikahan ini. Apalagi ada Dania di antara mereka, anggaplah Ayumi egois. Tapi itu semua dilakukannya hanya demi gadis kecilnya. Setelah merasa tenang akhirnya mobil Ayumi melaju meninggalkan rumah yang ditempatinya bersama keluarga kecilnya. Perjalanan ke rumah orang tuanya tidak terlalu banyak kendala, sesekali wanita itu menghela nafas berat dan terus fokus melihat jalanan, hingga tak membutuhkan waktu lama akhirnya Ayumi sampai di rumah kedua orang tuanya. Jarak rumah orang tuanya dengan tempat tinggalnya sekitar 2 jam sebab mereka masih tinggal di perkampungan. Ayumi segera turun dari mobil sedangkan Dania sudah mendahuluinya. Gadis kecil itu begitu senang jika diajak ke rumah orang tuanya. Kakek, nenek, panggil Dania ketika melihat wanita tua yang membuka pintu rumahnya dengan wajah senang dan di belakangnya pria tua yang ikut menyusul. Astaga! Ternyata cucu nenek yang datang ke sini, kenapa tidak mengabari nenek dulu supaya nenek masak yang enak-enak untuk Dania, ucapnya langsung memeluk Dania. Dania kan gak punya ponsel Nek. Terus mama yang ajak Dania ke sini secara tiba-tiba. Jawab bocah kecil itu. Ayumi memang sudah merencanakan hal itu untuk berkunjung ke rumah kedua orang tuanya jauh hari. Tapi Ayumi tidak mengatakan pada Dania sebab ingin memberikan kejutan pada anaknya karena tidak ingin sang anak selalu murung menunggu kepulangan Dirga yang entah kapan karena masih menikmati bulan madu dengan istri keduanya. Aku sudah merencanakan ini kok Bu sebelumnya, tapi aku nggak ngasih tahu pada Dania, supaya jadi kejutan, ujar Ayumi sambil mengangkat barang-barang belanjaannya sebagai oleh-oleh yang dibelinya dijalankan tadi. Sepasang suami istri itu saling tatap, tidak biasanya Ayumi seperti ini. Jika anaknya itu berkunjung pasti terlebih dahulu mengabarinya jauh-jauh hari. Tapi hari ini mereka tiba-tiba datang bahkan tanpa kabar sedikit pun. Ya sudah kalian masuk dulu istirahat. Pasti capek melakukan perjalanan jauh. Ajak Farah kemudian membantu Ayumi mengambil barang-barangnya. Dania nggak capek kok Nek, Dania itu kuat. Kata mama Dania masih muda makanya harus kuat. 3 orang yang berbeda usia itu tertawa mendengar ucapan Dania. Gadis kecil itu berbicara layaknya orang dewasa. Iya sayang, kata Farah kemudian menggandeng cucunya masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk Farah menyuruh sang suami untuk mengajak Dania untuk menangkap ikan di belakang rumah mereka. Farhan mengangguk mengerti akan kode yang diberikan sang istri padanya. Farhan segera mengajak sang cucu untuk ke belakang dan dengan senang hati Dania langsung mengiyakan. Farah menatap lekat wajah anak satu-satunya itu dengan intens. Walaupun Ayumi sangat pandai menutupi masalah tapi sebagai ibu dia seakan memiliki batin jika anaknya sedang tidak baik-baik saja. Setelah suami dan cucunya sudah tidak terlihat, Farah mendekat ke arah Ayumi yang tengah duduk pada kursi yang berada di ruang tamu. Ceritalah jika kamu punya masalah Nak, tidak baik dipendam-pendam seperti itu, ucap Farah dengan penuh harap. Farah ingin anaknya terbuka sekarang. Ayumi tersenyum pada ibunya, wanita itu sudah menduga jika sang ibu akan tahu jika sekarang ini dirinya sedang memiliki masalah. Apa boleh Ayumi meminjam paha ibu untuk sekedar bersandar saja? Tanya Ayumi membuat mata Farah berkaca-kaca. Bagaimana tidak, Farah teringat ketika Ayumi masih kecil sangat suka bersandar di pahanya. Kemarilah Nak.
Ibu dan bapak selalu ada untukmu, panggil Farah langsung dituruti oleh Ayumi. Wanita itu langsung membaringkan kepalanya pada paha ibunya, rasanya begitu nyaman dan tenang. Hatinya langsung menghangat, hanya orang tuanya yang dapat mengerti perasaannya kini. Ayumi sudah berusaha keras untuk kuat Bu, tapi rasanya aku belum bisa. Bagaimana aku bisa kuat dalam kondisi seperti ini? Aku sangat lelah jika harus berpura-pura kuat. Kekehnya pelan, tidak apakan Bu, sesekali aku merasa lemah. Karena memang kenyataannya seperti ini sekarang. Aku tidak mau membohongi hatiku lagi Bu. Ungkap Ayumi seakan mengeluarkan keluh kesahnya selama ini. Farah yang mendengar itu langsung meneteskan air mata. Memang selama ini Ayumi tak pernah mengeluh sedikit pun, bahkan masalahnya selalu dipendam sendiri, dan hari ini wanita itu seakan mengeluarkan semua bebannya. Kamu punya masalah? Tanya Farah dengan wajah teduh. Wanita tua itu menghapus air matanya agar tak menetes pada hijab sang anak. Ayumi terdiam, wanita itu memejamkan matanya karena merasa nyaman akan elusan ibunya. Mas Dirga sudah menikahi kekasihnya Bu. Jawab Ayumi membuat Farah melebarkan mulutnya. Hening tercipta di antara mereka berdua. Farah tak mampu mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Jantungnya seakan berdetak lebih kencang, bahkan ada yang terasa teriris di dalam sana mendengar kabar yang secara tiba-tiba dari sang putri. Apa benar yang kamu katakan itu Ayumi? Tanya Farah memastikan sebab dia tidak ingin anaknya salah paham terhadap sang suami. Atau ada yang memfitnah Dirga agar rumah tangga mereka hancur. Apa aku pernah berbohong pada ibu? Ini masalah rumah tanggaku, tidak mungkin aku bermain-main mengatakan sesuatu jika menyangkut hal yang sebesar ini. Jawab Ayumi dengan suara tenang. Bahkan tak ada kegundahan dalam hatinya sebab sudah mengatakan sesuatu yang sangat dia pendam selama ini. Wanita itu mendongak menatap ibunya, begitupun Farah yang menunduk melihat anaknya. Mata wanita tua itu kembali mengeluarkan air mata mendengar ucapan anaknya. Aku baik-baik saja Bu. Ibu tidak perlu khawatir dengan semua ini. Mungkin ini adalah takdirku. Sampai di sini saja aku berjodoh dengan Mas Dirga. Helaan nafas keluar dari mulut Ayumi berulang kali, entah kenapa hatinya begitu perih melihat sang ibu menangis karena masalah rumah tangganya. 5 tahun lebih kami menjalani biduk rumah tangga, sudah berbagai cara aku lakukan untuk meluluhkan hati Mas Dirga, tapi hatinya hanya berlabuh pada kekasihnya yang sudah menemaninya sejak dulu sebelum kehadiran Ayumi Bu. Diusapnya air mata sang ibu secara perlahan, kemudian Ayumi tersenyum hangat seolah mengatakan dia selalu baik-baik saja. Maafkan ibu dan bapak nak karena memaksamu untuk menerima perjodohan ini. Ujar Farah disela isakan tangisnya. Hati ibu mana yang tidak sakit melihat rumah tangga anaknya yang tidak baik saja. Bahkan kini sudah diambang kehancuran. Bayangan bagaimana cucunya akan tumbuh tanpa sosok ayah di sisinya membuat Farah tambah merasakan perih yang amat dalam. Bu, apa boleh aku meminjam tubuh ibu untuk memelukku sesaat saja? Rasanya aku mulai melemah. Aku hanya ingin beristirahat sejenak saja. Farah langsung memeluk anaknya dengan tangisan pecah, begitupun Ayumi. Mereka saling menumpahkan tangisnya. Tubuh keduanya bergetar hebat diiringi suara tangis yang pilu. Ayumi begitu nyaman akan pelukan ibunya yang begitu hangat. Maafin ibu nak, maaf, bisik Farah. Bersambung.